caranya mudah, bisa buat kirim hadiah juga loh. Makanya top up di Kodashop sekarang biar main jadi lebih seru. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas Patch Note 1.7.26. Oke, yang pertama ada Aulus di buff. Ini merupakan perubahan eksperimental. Muntun berharap untuk menyaksikan perubahan berikut meningkatkan pengalaman player Aulus dan mengurangi ketergantungannya terhadap equipment peningkat damage. Dengan demikian, dia akan sanggup mengisi role di mana dia berguna baik untuk offense maupun defense. Untuk pasifnya di-adjust, untuk damage basic attack yang diperkuat dirubah, yang sebelumnya 130% physical attack menjadi 60 sampai 200 plus 100% physical attack. Dan untuk persyaratan stacknya, yang sebelumnya setiap basic attack akan menambah 1 stack, berubah menjadi memperoleh 1 stack setiap detik setelah Aulus memberikan damage kepada target apapun. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, setiap kali kita memberikan damage menggunakan skill maupun basic attack, maka stacknya akan bertambah dalam 3 detik. Dan itu nambahnya hanya bisa sampai 4 stack ya. Seperti yang sebelumnya juga hanya mentok di 4 stack doang. Kemudian skill satunya di buff ya. Ini revamp skill. Skill ini sekarang langsung aktif ketika di tap. Aulus menghapus seluruh efek slow dan memperoleh 30-45% movement speed tambahan serta 30% pengurangan damage terhadap serangan dari arah depan selama 3 detik. Untuk cooldown skill satunya juga di buff, yang sebelumnya 12-7 detik sekarang menjadi 10-7 detik, berkurang 2 detik di regame doang. Untuk skill 2-nya di adjust, peningkatan attack speednya naik, yang sebelumnya 140% menjadi 200%. Untuk HP regennya dirubah, yang sebelumnya 30 plus 60% physical attack tambahan berubah menjadi 50 sampai 200 plus 30% physical attack tambahan, serta mengoptimalkan cara menghitung durasi basic attack yang diperkuat. Jadi sekarang setiap basic attack akan merefresh durasi dari seluruh stack yang tersisa. Untuk ultimate-nya di buff, ada efek baru, dapat menyebabkan efek slow kepada target sebesar 90% selama 0,5 detik ketika digunakan. Berarti untuk efek slow-nya naik 20%, karena yang sebelumnya bisa memberikan efek slow juga tapi cuman 70%. Oke, berikutnya ada Minotaur di buff. Ini merupakan perubahan eksperimental. Ultimate Minotaur patut ditakuti di dalam team fight. Namun persyaratannya yang sulit dipenuhi menyebabkan jarangnya ultimate tersebut digunakan pada permainan di tingkat tinggi. Muntun telah mengurangi persyaratan dan efeknya, serta meningkatkan efek crowd control dari skill lain miliknya agar dia juga dapat berguna bagi tim sebelum mencapai level 4. Untuk pasifnya di buff, rage yang telah diperoleh tidak lagi berkurang. Nah gitu dong ya, kita jadi gak perlu capek-capek ngejaga rage-nya atau untuk energi merahnya tersebut. Sekarang sudah tidak akan berkurang lagi guys. Jadi dia akan bisa diakumulasi terus setiap kali kita menerima damage maupun kita memberikan damage kepada target ya. Kemudian untuk skill 1 dan skill 1 yang diperkuat di buff, ada efek baru. Sekarang target akan terkena hit dan terkena efek airborne sejenak. Nah jadi ini yang dimaksud Muntun agar Minotaur itu berguna sebelum level 4. Jadi skill satunya sekarang sudah bisa memberikan knock up kepada hero lawan di early game guys. Untuk ultimate-nya di nerf, perolehan rage-nya turun, yang sebelumnya 5 kali menjadi 3 kali. Ini supaya balance sih, karena pasifnya sekarang kan sudah tidak berkurang lagi ya rage-nya ya. Kemudian ultimate yang diperkuat di nerf ya, 2 hantaman pertama tidak lagi menyebabkan efek airborne, tetapi menyebabkan efek slow sebesar 70%. Dan ini juga balance sih, karena skill satunya yang sudah bisa ngasih efek airborne, tapi di hantaman ketiga dia masih tetap bisa ngasih ke knock up kok ya. Oke, berikutnya ada Odette di buff. Ini merupakan perubahan eksperimental. Odette menikmati kemampuan memberikan damage area efek yang tertinggi di dalam game. Masa sih? Tetapi ultimate-nya sangat mudah diganggu oleh lawan. Dengan perubahan berikut, Muntun berencana untuk memberikan kemudahan bagi player Odette untuk memposisikan diri mereka dan menghindari bahaya. Jadi ultimate-nya yang di buff ya. Sekarang Odette akan mengeluarkan
ultimate di posisi dia berdiri dan dapat melangkah ketika sedang menggunakan ultimate, yang sebelumnya dia melangkah sebelum menggunakan ultimate. Nah, sekarang lebih mantap lagi buat Odette untuk menghindari hero-hero yang punya banyak CC guys ya. Karena kalau kita combo pakai flicker, otomatis kan kita bisa ngedash 2 kali. Sehingga ketika kita mau di stun sama hero lawan, ya udah kita bisa pindah sekali, kemudian kita bisa pakai flicker lagi sekali untuk menghindari efek stun tersebut ya. Oke, berikutnya ada hero Eve di adjust dengan mengurangi area dari Starfield Eve. Muntun mengurangi kemampuannya untuk menyerang lawan di lini belakang tanpa risiko. Muntun meningkatkan kemampuan damage-nya sebagai kompensasi atas penyesuaian ini. Untuk skill satunya di buff, base damage-nya naik, yang sebelumnya 170 sampai 320 plus 70% magic power naik menjadi 200 sampai 400 plus 80% magic power. Ultimate-nya di nerf ya, untuk area Starfield-nya diperkecil, yang sebelumnya ukurannya 7x7 yard sekarang menjadi 5x5 yard. Ukuran setiap petak dalam area ini tidak berubah. Kemudian untuk cooldown-nya turun, yang sebelumnya 65 sampai 55 detik menjadi 55 sampai 45 detik. Dan untuk damage step-nya itu naik, yang sebelumnya 360 sampai 490 plus 110% magic power naik menjadi 340 sampai 540 plus 120% magic power. Tapi ya kalau teman-teman lihat di sini itu ada perubahan ukuran kotak guys ya. Jadi kotak yang 7x7 itu lebih kecil, sedangkan kotak yang 5x5 ini lebih besar. Dan ini jauh lebih baik sih, karena kita lebih gampang untuk kena ke hero lawan. Apalagi stack yang kita peroleh itu kan tidak berkurang, sehingga akan memberikan damage yang lebih banyak kepada hero lawan yang berada di dalam Starfield. Oke, berikutnya ada hero Zax di buff, sedikit meningkatkan penggunaan skill 3 Zax ketika berada dalam mode default. Skill 3-nya yang di buff ya, waktu penggunaannya turun, yang sebelumnya 0,4 detik menjadi 0,2 detik. Dan untuk penyebarannya yang sebelumnya 5 Nightmare Clone dalam satu baris, sekarang menjadi 6 Nightmare Clone dalam 2 baris. Setidaknya sekarang untuk skill 3 Zax lebih berguna ya, karena yang sebelumnya satu baris itu gampang banget dihindari sama hero lawan ya. Oke, berikutnya ada hero Hylos di buff. Muntun ingin membuat Hylos lebih cepat dalam mencapai stack Ring of Punishment maksimum dan memfokuskan strategi Hylos untuk menyebabkan efek slow kepada lawan. Jadi skill 2-nya di buff, stack maksimumnya turun dari 10 menjadi 6. Jadi sekarang kita lebih cepat memperoleh stack maksimum ya. Kemudian untuk pengurangan movement speed setiap stacknya itu naik, yang sebelumnya 4-6% menjadi 5-10%. Dan untuk pengurangan attack speed setiap stacknya naik, yang sebelumnya 5% di semua level sekarang menjadi 10-20% berdasarkan level. Untuk peningkatan damage setiap stacknya juga naik, yang sebelumnya 5-20% menjadi 6-26%. Ini sih lebih enak lagi jadiin Hylos sebagai hyper ya guys ya. Oke, berikutnya ada hero Leomord di buff. Muntun berharap perubahan berikut akan memberikan Leomord mobilitas, kemampuan bertahan, serta pemberian damage yang lebih tinggi. Untuk pasifnya di buff, persyaratan kritikalnya yang sebelumnya di bawah 35% HP lawan menjadi di bawah 50% HP lawan. Skill 2-nya di buff, cooldown-nya turun, yang sebelumnya 14-9 detik menjadi 10 detik di semua level. Skill 2 yang diperkuat di buff, cooldown-nya turun, yang sebelumnya 7,5-5 detik menjadi 6 detik di semua level. Ultimate-nya di buff, buff defense-nya naik, yang sebelumnya 40-80 menjadi 30-110. Di early game-nya memang turun 10 sih, tapi di late game-nya naik 30. Jadi kalau udah late game, durabilitas si Leomord ini bakalan ngeri banget sih ya. Oke, berikutnya ada hero Martis di buff. Di buff lagi nih Martis guys.
sedikit meningkatkan kemampuan Martis beradaptasi dan mempermudah dirinya mengeliminasi lawan. Pasifnya di buff ada efek baru. Pada stack penuh, Martis akan memperoleh 32-200 physical attack tambahan berskala dengan level. Kemudian skill 2-nya di buff ada efek baru. Dengan gerakan pertamanya, Martis dapat menembus dinding yang tipis ya. Jadi kalau dindingnya tebal tidak dapat ditembus. Oke, berikutnya ada Harit di buff, sedikit memperkuat efek dari equipment Harit pada late game. Skill 2-nya di buff, bonus magic power shield-nya naik yang sebelumnya 80% menjadi 120%. Bonus magic power basic attack-nya naik yang sebelumnya 120% menjadi 160%. Oke, berikutnya ada hero Hayabusa di buff, sedikit meningkatkan damage Hayabusa pada early game dan memperbesar margin kesalahan yang diperbolehkan pada late game. Skill 2-nya di buff, durasinya nambah yang sebelumnya 5 detik sekarang menjadi 6 detik. Walaupun cuma naik 1 detik, tapi ini berguna banget buat kita kabur setelah menggunakan ultimate karena bayangannya bertahan lebih lama sekarang guys. Ultimate-nya di buff untuk base damage ya, yang sebelumnya 130-150 berdasarkan level, sekarang menjadi 140 di semua level. Dan untuk damage tambahannya naik yang sebelumnya 45-55 menjadi 45-75, nambah 20 di late game. Oke, berikutnya ada hero Terizla di buff, sedikit membalikkan nerf sebelumnya pada Terizla, meningkatkan teknik utamanya dalam memberikan damage. Jadi skill 2-nya yang di buff untuk cooldown-nya turun yang sebelumnya 9-7 detik menjadi 7-4,5 detik. Wah, ini turunnya banyak banget di late game guys. Kemudian bonus physical attack dari 2 damage pertama yang diberikan naik dari 125% menjadi 160%. Oke, berikutnya ada hero Harley di buff, Muntun meningkatkan kemampuan adaptasi dan potensi penggunaan skill Harley dengan mengurangi cooldown dari skill 2-nya. Jadi skill 2-nya yang di buff, cooldown-nya turun yang sebelumnya 13-8 detik menjadi 10-7 detik. Tapi dengan ini dia tidak lagi memperoleh peningkatan movement speed seperti sebelumnya. Kalau gitu sekarang agak susah dong buat ngejar hero lawan yang sudah kita ulti. Apalagi kalau mereka pakai spell sprint ataupun skill blink guys ya. Oke, berikutnya ada hero Joy. Skill 2-nya di buff, cooldown-nya turun yang sebelumnya 10-8 detik menjadi 8-6 detik. Dan hero Joy ini akan hadir di original server pada tanggal 18 November guys ya. Oke, berikutnya ada hero Fredrin di buff. Untuk pasifnya di buff, rasio konversi damage terhadap kristal energinya naik dari 85% menjadi 100%. Tapi ultimate-nya di nerf ya, bonus kristal energinya turun yang sebelumnya 35% menjadi 30%. Oke, berikutnya ada hero Johnson di buff. Muntun ingin memberikan variasi pada gaya bermain Johnson. Skill 2-nya di buff, memperbaiki masalah di mana skill ini memberikan damage tambahan yang salah kepada creep. Dan untuk damage tambahan kepada creepnya sekarang naik dari 50% menjadi 60%. Apakah ini petanda Johnson Hyper is real guys? Oke, berikutnya di penyesuaian battlefield, yang pertama memperbaiki masalah di mana ultimate Digi dapat digunakan bahkan ketika terkena efek suppress. Yang kedua, memperbaiki masalah di mana skill 2 Argus tidak dapat menyebabkan efek weaken, memberikan damage secara terus-menerus kepada Turtle atau Lord. Oke guys, jadi itulah dia semua patch slot 1.7.26 yang sudah hadir di Advance server dan akan segera hadir di original server tanggal 18 November nanti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.